Pernah kebayang nggak sih sebuah dunia yang sempurna? Benar-benar sempurna. Sebuah kota yang, dibangun dari permata dan emas murni. Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan menyelami sebuah visi luar biasa dari teks kuno tentang tempat yang persis seperti itu. Yuk, kita mulai. Coba deh, pikirin sebentar. Sebuah dunia tanpa macet, nggak ada polusi, nggak ada lagi yang namanya sakit atau sedih. Pertanyaan mendasar inilah yang jadi inti dari visi yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Teks ini ngasih kita dua gambaran yang kontras banget. Di satu sisi, dunia kita sekarang yang kita tahu banget lah masalahnya sehari-hari. Di sisi lain, ada janji tentang sebuah dunia yang kayaknya di luar imajinasi kita. Coba kita lihat lebih dalam lagi perbedaannya. Oke, kita mulai tur virtualnya ya. Teks ini menggambarkan Yerusalem baru bukan sebagai kiasan atau metafora, tapi sebagai tempat yang nyata, yang dirancang langsung oleh Tuhan, dan saat ini katanya berada di surga. Kutipan ini langsung menegaskan asal-usul ilahi dari kota itu. Perhatiin deh perumpamaannya, bagaikan pengantin. Ini bukan cuma soal cantik, tapi juga soal kemurnian, kemegahan, dan persiapan yang sempurna. Sekarang, kita coba intip ke balik temboknya. Dan siap-siap karena arsitektur dan skala kota ini benar-benar di luar nalar. Dibangun dari material yang kita anggap paling berharga di dunia. 2.400 kilometer. Itu kelilingnya loh, bukan panjangnya. Jadi ini bentuknya bujur sangkar raksasa. Biar kebayang, jarak segitu tuh hampir sama kayak dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Gila kan? Ini bukan kota lagi, ini udah kayak dunia sendiri. Terus temboknya? Tingginya 65 meter. Itu lebih tinggi dari gedung 20 lantai. Tapi lupakan beton atau baja. Bayangin tembok setinggi itu terbuat dari batu yaspis padat. Itu permata yang bening berkilauan, seolah-olah ada cahaya dari dalamnya. Ini benteng yang sekaligus karya seni. Nah, ini bagian yang keren banget. Pondasi kota ini bukan cuma batu biasa. Tiap lapisannya itu batu permata yang berbeda-beda. Jadi bisa bayangin kan? Menurut sumbernya, urutan permata ini bikin kota itu kelihatan seolah-olah berdiri di atas pelangi. Wow! Dan keajaibannya nggak berhenti di situ. Bayangin ya, ada 12 gerbang dan tiap gerbangnya itu terbuat dari satu mutiara utuh yang raksasa. Jalanan yang kita injak? Emas murni, tapi saking murninya sampai transparan kayak kristal. Dan yang paling luar biasa, nggak perlu matahari atau lampu, karena seluruh kota disinari langsung sama cahaya kemuliaan Tuhan sendiri. Kota semegah ini, tentu rumahnya juga harus sepadan kan? Nah, menurut teks ini, kota ini nggak selamanya di surga. Tujuan akhirnya adalah turun ke bumi. Tapi bukan bumi yang kita kenal sekarang ya, melainkan planet yang udah diciptakan ulang secara total. Ini perubahan geografis yang drastis banget. Alih-alih lautan luas, bumi yang baru ini digambarkan sebagai satu taman raksasa yang diselingi danau dan sungai. Perubahannya bukan cuma geografis, tapi juga biologis. Kutipan ini ngasih gambaran yang luar biasa tentang kedamaian total di alam, predator dan mangsa hidup bareng. Naluri kekerasan itu hilang sepenuhnya. Pada dasarnya, semua elemen penderitaan dan kekacauan yang kita kenal bakal dihilangin secara permanen. Nggak ada lagi kematian, nggak ada lagi duka cita atau tangisan, nggak ada lagi rasa sakit. Jadi, siapa dong yang bakal tinggal di kota dan dunia yang sempurna ini? Yuk kita alihkan fokus kita ke para penghuninya, khususnya sifat tubuh kebangkitan mereka. Teks ini ngasih petunjuk yang spesifik banget loh. Kutipan dari Yesus setelah kebangkitannya ini jadi modelnya, hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ini menekankan kalau penghuni dunia baru itu bukan roh-roh tak berwujud, tapi punya tubuh fisik yang nyata. Jadi konsepnya adalah tubuh yang nyata dan fisik tapi udah disempurnakan. Kita bisa menyentuhnya, bisa makan, tapi kita nggak bakal pernah sakit atau mati. Dan mungkin ini pertanyaan yang paling penting buat banyak dari kita. Gimana dengan orang-orang yang kita cintai? Teks ini memberikan kepastian, hubungan gak akan terputus. Kita akan ketemu dan ngenalin lagi keluarga dan sahabat kita di sana. Akhirnya, tur kita sampai pada satu pertanyaan penting. Gimana caranya seseorang bisa jadi bagian dari dunia baru ini? Nah, sumber ini ngejabarin sebuah jalan, sebuah undangan yang terbuka. Sumbernya menguraikan prosesnya jadi beberapa langkah, pengakuan, undangan pribadi, dan kehidupan yang taat sebagai hasilnya. Ini digambarkan sebagai sebuah pilihan pribadi dan hubungan yang berkelanjutan. Penjelasan soal undangan ini ditutup dengan menekankan sifatnya yang sangat pribadi. Jadi, ini bukan konsep yang abstrak, tapi digambarkan sebagai sesuatu yang disiapkan secara spesifik untuk setiap individu. Dan kita akhiri di sini.
Visi kuno tentang kesempurnaan ini, jalan dari emas, nggak ada lagi air mata, damai selamanya, mungkin sebenarnya mencerminkan kerinduan kita sendiri akan dunia yang lebih baik, ya kan? Apa sih yang paling berkesan buat Anda dari gambaran ini?